Oke, halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana kita screening BSJP, beli sore jual pagi, atau bisa digunain sebagai acuan untuk screening saham-saham besok yang berpotensi untuk naik, seperti itu. Nah, di layar saya ini saya pakai aplikasi Hospisi Mira Aset ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum memiliki akun di Biraset nanti bisa japri di WA saya aja ya. Saya tulis di deskripsi ya kalau mau tanya-tanya. Dan ini saya pakai Miraset karena memang user friendly ya untuk softwarenya. Dan ini saya pakai menu kode 0200 running trade and trade stop, kemudian 001 stock price, kemudian saya pilih stock trade and history kodenya 017, dan kemudian saya pilih stock dinner kodenya 0100, dan kemudian saya pilih candle search. Ini bisa pakai di search stock ya untuk screening dan multi chart. Nah, ini sekarang jam setengah 4 kurang ya. Ini biasanya menjelang penutupan running trade-nya lumayan rame teman-teman ya, lumayan rame seperti ini. Terus sisi sebelah kanan saya ini adalah watchlist saham yang beberapa mungkin saya pantau, saya cermati, dan beberapa memang saya memang pegang sahamnya. Jadi beberapa memang saya watchlist di sini biar memudahkan saya kalau misalnya saham yang saya pantau gerak, ya saya bisa langsung action entah nanti jual, buy dan lain sebagainya. Oke ya. Terus bagaimana sih untuk kita caranya screening ya, beli sore jual pagi? Jadi kenapa beli sore jual pagi? Kadang tuh market tuh aktif-aktifnya tuh jam 9 lebih 1 menit sampai jam 10. Kadang sampai jam 11 itu masih ramai. Tapi frekuensi perdagangan yang paling ramai itu jam 9 sampai jam setengah 10. Nah, kalau misalnya mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya yang berprofesi, mohon maaf, karyawan, atau istilahnya yang menuntut Bapak Ibu tidak bisa stay on market jam 9, ya cocoknya Bapak Ibu pakai strategi BSCP atau istilahnya Bapak Ibu beli sore aja buat strategi day trading keesokan harinya. Ya, jadi itu landasan kenapa kita harus pakai metode BSJP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa mantau di hari tersebut. Nah, oke, yang pertama kita screening ya, pakai stock dinner, ini juga bisa. Ini stock dinner ini cara nampilinnya masuk menu ranking, kemudian pilih kode 0100 stock dinner. Nah, kita load di sini ya, kita load. Nah, di sini top dinnernya Warren terstruktur dari BRPT karena BRPT-nya ARA ya. Tadi pagi juga sudah saya spill, saya info di grup BRPT beli. Bahkan kemarin sore juga saya ingetin di 1050 kalau jebol bisa ngekor. Nah, alhasil hari ini BRPT berhasil ARA ya, ini ARA 24%, dan kita melihat BSCP itu adalah saham yang dari sisi percentage itu lumayan ya, lumayan tuh berapa? Ya kira-kira kisaran 3% ya, kisaran 3% ke atas. Nah, kemudian yang candlenya kalau kita lihat full candle ya. Nah, itu lumayan bagus kalau full candle. Tapi kalau misalnya nggak full candle juga nggak apa-apa. Tapi kita pertimbangin dengan volumenya gitu loh. Nah, ini kita double klik volumenya. Nah, ini ketemu kode saham yang pertama adalah BRPT ya. Transaksinya senilai 1 triliun. Wah, ini IHSG, jadi IHSG-nya bisa berubah nama nih. IHSG-nya eh, IHSG-nya Prajogo Pangestu ya, karena memang BRPT ini yang menyumbang value transaksi paling gede, 1 triliun gitu loh. Nah, ini volumenya cukup bagus karena syarat untuk BSJP atau istilah kita screening saham untuk besoknya itu minimal untuk volume itu paling nggak kenaikan 100% dari volume sebelumnya. Nah, ini udah naik kemungkinan udah ribuan persen nih BRPT ini kita lihat ya. Nah, ini kita lihat kenaikan volumenya ini mencapai 640% ya. Ini di
text box kanan ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat 640%. Dan ini kalau kita bikin BSCP juga ini sudah arah ya. Jadi tapi kita nggak tahu nanti kebongkar apa enggak sebelum closing ya. Kalau misalnya kebongkar sebentar terus bisa kemakan lagi ya bisa ngekor untuk BSCP, untuk BRPT ya. Cuman BSCP ini sebetulnya lebih idealnya saham-saham yang dengan fraksi yang murah. Biasanya range antara harga 70 sampai 200 itu bagus. Terus 200 sampai 500 itu juga bagus ya. Tapi kalau di atas 1000 itu butuh beberapa tik. Jadi idealnya paling enggak harga 1000 ke bawah lah, 1000 ke bawah. Nah, kalau harga 200 itu lebih enak juga sih. 200 ke 202 itu satu tiknya 1,5% ya. Sama juga saham yang di bawah 100 itu juga satu tiknya kenaikannya 1,5%. Jadi bisa langsung untuk fee juga. Oke ya, contoh saham-saham yang misal bisa buat BSCP. Contoh ya, misal contoh Dewa gitu ya. Nah, Dewa ini tiga tik aja atau 3 poin ini kenaikannya udah 3,65%. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngambil untung lebar. Jadi istilahnya kita beli pas closing, kemudian langsung diantrikan jual pakai order booking ya. Itu satu tik sampai 2 tik aja. Kalau kepingin langsung laku ya satu tik aja di 86 jual. Contoh misal seperti itu. Nah, kalau pasangnya terlalu tinggi, nah dikhawatirkan nggak laku gitu ya. Nah, itu ya kita cari untung tipis cuman 1% aja, tapi berusaha konsisten setiap hari gitu ya. Nah, oke kembali lagi ya, bagaimana caranya kita screening. Tadi sudah saya sempat sepil ya. Jadi yang pertama kita cari dari sisi volume ya. Volume pertama kenaikan 100% dari sebelumnya. Nah, caranya ngukur ya tadi ya, ini ya. Ini kalau misalnya ini kenaikannya udah 600% berarti masuk ya. Cuman sayang sahamnya udah arah. Terus indikator berikutnya kita bisa pakai volume ya, total volume. Nah, volume ini paling enggak ya idealnya itu 200 atau 500 ribu lah sampai 1 juta ke atas ya. Itu idealnya. Kenapa saya sebut angka 500 ribu sampai 1 juta? Itu biasanya saham lumayan ramai frekuensi perdagangan dan transaksinya di hari itu. Dan bisa juga sahamnya lumayan liquid seperti itu. Ya, jadi volumenya kita cari yang gede. Terus paling enggak untuk value transaksi kita cari yang paling enggak di atas 10 miliar ya. Nah, di atas 10 miliar dalam perdagangan satu hari ya. Itu cari. Nah, kalau misal di atas itu contoh sampai 100 miliar, nah itu malah lebih bagus. Itu ya. Terus berikutnya kita bisa pakai metode screening otomatis ya, pakai stock search atau istilahnya search stock. Nah, ini kita pilih candle search. Nah, ini kita klik. Nah, saya klik kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, ini ada berbagai macam formasi candle. Nah, teman-teman bisa pakai yang candlestick ini ya. Nah, candlestick ini yang bentuknya full candle. Nah, ini kemudian kita klik ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian kita screening lagi berdasarkan volume. Nah, kita double klik volumenya dan di sini ketemu nih saham-saham yang lumayan dari sisi volume. Ada Gosco, ada PGO, ada Archie, MBMA, Tepia, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yang kita incar adalah tadi range harga kemungkinan di harga 70 sampai harga let's say misalnya harga 500 ya atau di bawah 1000 lah gitu ya. Nah, ini kita screening yang masuk harga saham di area itu saham apa aja. Nah, di sini ada Gusco ya, ada Gusco, kemudian ada Archie, kemudian ada MBMA. Kemudian di sini volumenya 600 ribu sekian. Tapi Humi ini persentase kenaikannya cuma 1,34%. Berarti tekanan jualnya tinggi karena volume segede ini dia cuma naik segini. Nah, kalau teman-teman nemuin saham kayak gini di skip aja. Terus kemudian ada Mutu ya, ini. Nah, nanti kita cek chartnya juga ya. Ini Mutu ini value transaksi 6 miliar ya satu hari. Kecil ya, karena sahamnya kurang liquid.
Kemudian ada brand tapi harganya 7.000 sekian ya. Terus kemudian ada lagi Trin ya, ada lagi Trin, kemudian ada lagi Hoki ya, ada lagi Hoki. Terus kemudian kita tarik ke bawah, tarik ke bawah lagi. Ada JSMR. Nah, kalau yang saham-saham agak second liner atau blue chip, contoh misalnya kayak PGU, kemudian kayak misalnya Breeze atau Excel, nah itu bisa dipakai swing pendek atau day trading gitu ya. Bisa di screening juga gitu. Cuman kalau teman-teman mau BSJP jualan cuman 1 sampai 2 tick, 1 sampai 2%, maka kita cari fraksi yang kecil. Nah, oke ya. Nah, di sini kelihatan ya, misalnya tadi kita ketemu satu Gusko ya. Nah, Gusko kita lihat hari ini volumenya kenaikannya 8.000% ya. Ini memenuhi syarat karena syarat kita untuk BSJP minimal volumenya 100% ya dari hari sebelumnya. Ya, jadi ini volume hari sebelumnya 44% kenaikan dan ini volume hari ini kenaikannya 8.500%. Oke, kita lihat secara teknikal di sini dia long candle ya, bullish ya, long candle bullish. Terus kemudian kita lihat secara Bollinger Band ini sudah kena upper ya, upper Bollinger Band atas. Gusko ini sebetulnya tadi kena sentimen berita sih. Ada yang bilang katanya Pak PP atau Prajogo Pangestu masuk ke Gusko. Nah, padahal sebetulnya kalau kita lihat di daftar pemegang saham atau saham pengendali sebetulnya nggak ada. Nah, mungkin ada Pak PP itu dulu ya, dulu namun istilahnya nggak kelihatan karena udah di bawah 5% untuk persentase kepemilikan gitu ya. Jadi itu istilahnya isu lah, rumor lah. Jadi sahamnya langsung digoreng ya, digoreng cukup ramai ya menjelang sesi 2 berakhir ini tadi. Nah, ini kalau kita lihat secara teknikal ya memang agak maksain ya, ini kenaikannya agak maksain. Cuman ini sisi positifnya volumenya bagus dan ini kalau kita lihat secara resist ini udah deket ya, secara resist udah deket ya. Nah, ini ada resist lagi di 111. 111. Nah, kita lihat Gusko ya. Nah, ini arahnya 19 teman-teman ya. Arahnya 19. Sedangkan kalau kita lihat di sini resisten 111. Artinya kalau misalnya ini nanti saham arah ya, teman-teman bisa ngekor pakai metode arah hunter. Terus kemudian bisa langsung di order booking jam 5 atau di atas jam 5 pakai menu yang ada di Miraset terus jual 1 sampai 2 tick aja. Kalau resistennya 111 arahnya 109, andai misal teman-teman punya atau istilahnya beli ngekor closing di harga 108 109 maka bisa dijual di 110 ya atau 111. Nah, perkara istilahnya besok katakanlah sahamnya langsung lompat di 115 atau 120, yang penting ada trade plan-nya. BSJP trade plan-nya 1 sampai 2% lepas. Itu ya. Karena kadang kita namanya ini ya manusiawi ya, namanya manusia ya. Kalau kita istilahnya kalau kita nggak setting jual buat besok untuk order booking, itu biasanya besok opening loncat kita istilahnya malah nunggu nih, nggak ragu-ragu. Kayaknya masih naik lagi nih, jualan ntar aja deh gitu. Padahal malah di bawah turun istilahnya. Tapi kalau istilahnya 1% 2% disiplin jual, ya kalau strateginya udah benar tiap hari ya istilahnya bisa konsisten gitu loh. Nah untuk cut loss-nya itu juga sama, cut loss-nya juga 1 sampai 2% ya cut loss-nya ya. Atau paling enggak mungkin kalau 1% kemepetan ya mungkin 2% lah cut loss-nya. Kalau misalnya bergerak di luar prediksi kita gitu loh. Nah, itu ya, itu contoh Gusko ya. Karena ini ada resisten kuat, ini resisten 111 sampai 115. Terus ini ada lagi resisten di sekitar 119. Jadi ini kuat sekali ya, kuat sekali. Nah, besok bisa ketembus, bisa bisa tidak ya Gusko ya.
Jadi satu ya untuk BSJP kita dapat Gusko ya. Nah, terus ini kan sekarang sudah jam setengah 4. Nah, ini masalahnya kan saham karena mepet arah, jadi istilahnya kita khawatir nggak dapat barang. Jadi istilahnya belinya memang eh, ngekor arah atau istilahnya kita eh, ngelihat pergerakan Gusko dulu. Kalau dia memang jam 15.50 dia udah fix arah, teman-teman bisa ngekor untuk BSJP gitu loh. Nah, itu ya. Kalau tapi nggak jadi, kalau misalnya nggak jadi arah, ya teman-teman hati-hati. Kalau misalnya nggak jadi arah, terus habis itu diguyur di bawah 100, nah biasanya kan nanti candlestick-nya akan membentuk ekor di atas. Nah, itu biasanya besoknya bisa profit taking wajar. Kayak gitu sih. Oke, terus kita cari yang lain ya. Misal di sini ada lagi volume transaksi 1 juta lot MBMA. Kita lihat ya MBMA chartnya gimana ya. MBMA, MBMA. Nah, MBMA ini downtrend ya, ini downtrend sahamnya. Nah, ini kalau kita lihat downtrend di bawah MA20 terus. Tadi pagi memang kalau kita lihat buying powernya bagus, berhasil break di atas MA20, tapi sesi 2 ternyata terjadi false break atau istilahnya breakout yang palsu ya, akhirnya terjadi turun dan ada ekor. Nah, kalau seperti ini kondisinya ya eh, ada kans besok sahamnya profit taking wajar gitu loh karena candlenya nggak full. Tapi sisi positifnya volumenya memenuhi 153%. Nah, kemudian kalau dilihat momentumnya ini juga sudah berpotongan sinyalnya. Lantas bagaimana Mas? Kita ngekor buy atau enggak untuk BSJP? Nah, kalau kita lihat pola candlenya sebelumnya setiap ada shadow atau ekor di atas selalu profit taking. Ada ekor di atas profit taking, kemudian ada ekor di atas profit taking, ada ekor di atas profit taking. Jadi ya mungkin sarannya kita skip dulu untuk MBMA, untuk BSCP. Tapi mungkin bisa dipakai acuan untuk day trading. Ya, jadi kalau misalnya jam 9 TED, mungkin dia sempat profit taking wajar turun, tapi ternyata di pertengahan sesi dia balik naik lagi. Nah, itu bisa dimasukin watchlist aja ya. Jadi ini MBMA bisa dimasukin watchlist, tapi untuk BSCP kita skip dulu karena memang candlenya kurang bagus. Oke ya, terus eh, berikutnya kita bisa lihat saham ini ya. Nah, ini tadi ada hoki ya kalau nggak salah ya, sebentar ya. Nah, ini ada hoki, kita cek ya. Hoki, hoki sama Dewa kalau nggak salah tadi ya. Kita cek hoki. Nah, hoki juga sama harganya di bawah 200 ya. Dan ini kalau saya lihat ini support ya, ini support. Ini kemarin berhasil ketembus dan ini sekarang lagi konsolidasi. Resistnya, supportnya mohon maaf di 174. Nah, ini kemarin low-nya di 177, sekarang 184. Ini sebetulnya juga sama ada ini apa namanya ekor candle di atas ya. Jadi sebetulnya kurang bagus untuk BSJP. Tapi untuk apa ya pandangan untuk day trading untuk besok ini juga lumayan ya. Karena dia nggak bikin nyulu ya, langsung ini kita lihat setelah merah ada candle hijau di sini dan kita lihat ini histogramnya masih positif, tapi walaupun volumenya menurun ya, terlihat menurun, tapi naik lah, naik 172% volumenya. Jadi secara volume bagus, meskipun tipis ya, ada kenaikan persentase tapi nggak terlalu mencolok ya. Kalau mencolok seperti ini, itu ya. Terus Dewa ya, Dewa ini volumenya 6 juta ya, volumenya 6 juta kita bisa pakai acuan untuk BSCP ya, Dewa. Nah, ini Dewa kita lihat volumenya volumenya 93%, sebetulnya volumenya kurang bagus ya di sini ya. Volumenya kurang bagus, ini juga candlenya sama ya, candlenya sama, ini resist. Nah, ini resist ya. 1, 2, 3. Nah, ini resist. Jadi kena resist koreksi wajar. Ini sama Pak buat BSCP kurang ideal, tapi buat pantauan besok bisa ya, karena ini juga
candlenya lumayan bullish ya, naik walaupun ada ekornya di atas. Kayak gini tuh biasanya menandakan tekanan jual lebih tinggi daripada buying power. Biasanya sih si bandar masih akan mengakumulasi kayak gitu ya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat yang lain ya, teman-teman. Nah, selain dari candle search, teman-teman bisa juga pakai stock ranking ya di sini. Nah, juga bisa pakai stock ranking. Nah, atau persentase juga bisa langsung pakai persentase. Nah, ini Warren terstruktur ya. Warren terstruktur ini sebetulnya juga bisa sih dipakai buat BSCP ya. Kalau misalnya BRPT besok besok bisa lompat lagi, ya ini bisa naik puluhan persen lagi gitu. Nah, cuman mengenai boron terstruktur, teman-teman bisa tonton YouTube saya sebelumnya ya, pelajari dulu. Jadi karena ini resikonya sangat tinggi kalau boron terstruktur. Oke, kita lihat lagi yang bisa digunain BSJP. Kita lihat dari sisi persentase ya. Nah, ini Warren semua ya, kecil-kecil ini Warren semua rata-rata. Jadi saya skip. Nah, Seger ini juga sama ya, Seger volumenya 500.000, value transaksi 141. Ini juga bisa dipakai untuk eh, pandangan saham besok. Nah, ini sahamnya strong bullish dan ini bergerak di atas upper Bollinger Band ya. Ini dekat lagi resist. Nah, ini dekat lagi resist. Ini saham mau membentuk pola rounding bottom ya. Ini kalau ada cekungan seperti ini kalau tembus bisa ke atas lagi. Tapi kalau koreksi bisa membentuk pola cup with handle gitu. Targetnya 2820. Nah, ini bisa buat pandangan untuk day trading untuk yang seger. Habis itu kita lihat yang lain ya, teman-teman. Kita lihat yang dari sisi volume itu bagus ya, paling nggak 500.000. Kalau saham nggak liquid, paling nggak 200 ribuan lah volumenya. Itu bisa ya dilihat. Oke ya. Ya, jadi setelah kita lihat rasanya nggak banyak saham yang eh, buat BSCP besok ya, karena memang saham-saham kecil-kecil nggak banyak yang naik sampai puluhan persen gitu loh. Oke ya teman-teman ya, itu mengenai edukasi BSJP. Nah, semoga bermanfaat dan sekali lagi ini bukan rekomendasi beli maupun jual, namun sebagai edukasi atau pembelajaran teman-teman. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mira Aset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya pasti akan bantu. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, mentoring, dan lain sebagainya. Untuk pendaftaran dan nomor WA saya taruh link deskripsi ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.